Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sehingga kita pada siang hari ini mampu diberikan kesempatan dan tentunya mampu menyempatkan juga untuk silaturahim dan belajar bersama tentang Islamic parenting atau manajemen pengelolaan keluarga Islami bersama pakarnya yaitu Ayah Irwan Rinaldi. Nah, beliau ini salah satu pengisi kajian tentang parenting di Masjid Abdul Salam BMKG bersama sahabat beliau yaitu Ustaz Hendri Zaisur Rahman. Dan di masa pandemi ini tentunya kajian di Abdul Salam semuanya off dan kita coba sambung silaturahim dan menanyakan kabar guru-guru kita bagaimana keadaannya. Untuk kabar di BMKG alhamdulillah tidak ada kasus positif ya. Alhamdulillah semuanya negatif khususnya di kantor BMKG pusat. Dan semoga ya Irwan juga sehat-sehat ya di sana bersama keluarga sekalian. Amin. Baik ya, insya Allah siang hari ini kita akan belajar bersama, sharing. Mungkin bentuknya nanti bisa diskusi atau mungkin bisa paparan dulu. Terkait bagaimana sih kita sebagai orang tua memanfaatkan momen bersama keluarga, khususnya anak di masa pandemi ini. Baik, kepada jamaah sekalian yang baru gabung dipersilahkan bisa mengajak teman-teman yang lainnya. Kemudian, oke, langsung saja karena waktu sudah berjalan mundur 15 menit, saya serahkan ke Ayah. Tafadhal, monggo. Baik. Ya, Mas, terima kasih banyak, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar kan Mas ya? Dengar ya? Dengar. Cuma ada kemeresak sedikit di mikrofonnya. Gimana Mas? Oh ya, clear. Ah ya, bagus. Kemeresak lagi. Mungkin colokannya kurang kuat. Udah Mas? Ya. Baik. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Abdul Salam. Alhamdulillah kalau kita mau melihat dari sisi positifnya, kondisi sekarang ini kondisi di mana memang Allah rekayasa gitu. Kita ayah ibu yang bekerja nggak bisa keluar rumah dan anak-anak memang juga nggak bisa keluar rumah. Jadi memang ini kita dalam tanda petik itu disatukan gitu ya, dipaksa disatukan. Ayah bunda yang mengkonsumsi ta'ala, saya di lembaga saya nyoba lah untuk nanya-nanya ya kepada ayah dan bunda yang bekerja gitu. Seperti apa bunda ayah bekerja menghadapi musim pandemi. Ayah bunda itu ada dua jenis orang tua gitu ya, orang tua bekerja nih khususnya yang ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini. Yang pertama, jenis pertama itu dari BKKBN mengatakan ada sekitar 20.000 lebih keluarga yang dalam keadaan kritis. Jadi kritisnya itu bukan karena pandeminya, tapi kritis hubungan mereka suami dan istri. Nah ini agak lucu juga nih ayah dan bunda ya. Di saat bersatu mereka ingin berpisah gitu. Di saat Allah diminta rekayasa sama Allah untuk kita bersatu gitu ya, kita semakin dekat secara fisik, dekat secara psikologis dengan keluarga kita. Justru dari penelitian BKKBN itu 20.000 lebih keluarga sekarang dalam kondisi kalau tinggal nunggu pemantik sedikit aja mereka pisah. Itu salah jenis keluarga yang satu. Jenis keluarga yang kedua adalah ini subhanallah ini ayah dan bunda. Jenis keluarga ini adalah keluarga yang dalam tanda petiknya berdoa mudah-mudahan work from home ini agak lamaan dikit gitu. Jadi kalau bisa sih 1 bulan 2 bulan tambahlah 3 bulan.
Nah, keluarga ini, ayah dan ibu yang berdoa seperti ini adalah keluarga yang menikmati betul rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ayah dan bunda yang bekerja ini merasa bersyukur betul Allah membuatkan situasi yang seperti ini sekarang. Kenapa mereka bersyukur? Karena yang pertama, ini Masya Allah, ini pelajaran buat saya. Yang pertama adalah alasan dari kedua orang tua yang bersyukur ini bahwa bahkan diminta work from home itu, learning from home itu ditambah waktunya. Kenapa? Karena pertama, jawaban mereka adalah mereka sangat tertolong. Untuk apa tertolongnya? Menjawab nanti bersaksi di depan Allah di yaumul hisab semua tugas, semua peran mereka ayah dan bunda. Jadi teringankanlah peran yang selama ini mungkin ketika si ayah pergi berangkat pagi dan pulang sore, pulang malam, atau mungkin nggak pulang 2 hari, 3 hari, mungkin si ayahnya merasa bahwa peran yang dia lakukan sebagai seorang ayah itu sangat sangat minim. Demikian juga dengan seorang ibu yang bekerja. Sehingga ayah dan ibu ini berdoa, ya Allah, tambah lagi sedikit lagi supaya apa? Supaya nanti ringanlah menjawab semua pertanyaan Allah di yaumul hisab. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah dengan sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Jadi bapak dan ibu ini jenis kedua merasa bahwa ini moment of parenting ini, jadi masa-masa waktu pengasuhan ini yang mereka lalui di work from home dan learning from home ini terasa sangat-sangat kurang. Kalau bolehlah menambah waktu, minta ditambah waktu. Kalau boleh ditambah lagi momen-momennya, ditambah lagi momen. Nah, ayah bunda yang milik Allah, mari kita ngelihat sekarang. Nanti diskusi aja ayah dan bunda. Mas Teguh, kalau nanti ada yang mau resen, ada mau bertanya, kita ini aja, kita santai aja. Nah, mari kita lihat sekarang. Apa sebabnya? Sebabnya terjadi dua jenis ini dalam tanda petik ya, jenis orang tua. Kalau dilihat dari penyebabnya, yang pertama adalah jenis orang tua yang pertama yang merasa bahwa kalau bisa work from home ini dipercepat gitu. Kenapa? Karena ketika Allah menyatukan mereka dalam tanda petik, mereka ingin berpisah. Jadi ini yang pertama. Ini serius nih, apa ayah dan bunda. Terlihatlah hasil apa selama ini. Selama ini ternyata kenapa mereka bersikap seperti itu? Karena memang satu alasannya. Yang pertama, urusan dengan anak-anak adalah ayah dan ibu yang seperti ini selama ini ternyata nggak memerankan perannya, gitu ya. Jadi dalam masa damai, dalam masa baik pun, dalam masa normal pun, ayah dan ibu ini tidak banyak memerankan perannya. Peran-peran ayah dan ibu itu lebih banyak diamanahkan kepada orang lain. Apa itu contohnya? Peran-peran misalnya, apa peran? Ambillah contoh yang paling gampang. Untuk mengajarkan agama anak-anak, rupanya sebagian besar di BKBN mengatakan bahwa ibu dan bapak yang jenis seperti ini lebih banyak menyerahkan amanah ini kepada orang lain. Apakah itu kepada asisten rumah tangga, apakah itu kepada mertua yang tinggal di rumah, apakah itu kepada orang tua, apakah itu kepada guru. Sehingga ayah dan bunda dengan jenis yang pertama ini mencari uang sebanyak-banyaknya dan kemudian melimpahkan amanahnya, amanah yang sebenarnya itu amanah yang nanti diminta sama Allah, diminta pertanggungjawaban kelak di kemudian hari, itu diserahkan kepada orang lain atau kepada lembaga lain. Nah, jenis ayah bunda yang bekerja yang jenis yang kedua ini adalah ternyata kenapa mereka ketika Allah memberikan kesempatan bersatu, bagi mereka itu nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan tadi saya sampaikan mereka malah berdoa, ya Allah tambahlah waktunya work from home ini. Kenapa? Karena rupanya sebelum dalam keadaan normal, sebelum keadaan seperti ini, keadaan normal, mereka sudah mencicil atau mereka melakukan secara optimal yang mereka mampu peran, baik peran ayah maupun peran ibu. Nah, ayah bunda yang melepas sementara. Mari kita melihat sekarang ayah dan bunda. Sebenarnya itu apa sih aja arti pengertian dari momen pengasuhan itu yang nanti kita akan diskusikan. Yang kedua adalah kita melihat bagaimana ayah dan ibu bermuhasabah perannya untuk memanfaatkan momen pengasuhan itu seperti apa. Momen pengasuhan itu yang pertama ayah dan bunda yang Allah SWT, moment of parenting itu sifatnya satu atau ciri-ciri yang pertama adalah here and now. Jadi sekarang dan di sini. Itu moment of parenting. Artinya memang nggak bisa ditunda. Ketika anak ayah, anak ibu
berinteraksi dengan ayah dan ibu itu nggak bisa ditunda. Gitu ya. Misalnya apa, oh bilang besok aja ya dek gitu. Mungkin datang lagi hal yang seperti momen yang seperti itu, tapi dengan kapasitas dan kualitas yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Jadi here and now. Itu ciri-cirinya moment of parenting itu. Yang kedua adalah moment of parenting itu ciri-cirinya adalah kita rebut atau kita rekayasa. Momen itu ayah bunda bikin dengan merekayasa atau ayah bunda merebut ketika momen itu diberikan oleh anak-anak. Saya ambil contoh, ayah bunda. Misalnya momen berbuka puasa. Nah, buka puasa ya. Buka puasa ini atau bersahur atau menjelang berbuka, 15 menit jelang berbuka itu kira-kira momennya rebut atau rekayasa? Ayo rebut. Nah, bisa jadi jawabannya dua. Tapi kalau kita sebagai ayah dan bunda yang memang sejak dari awal sudah bersiap-siap ingin memaksimalkan bulan puasa ini, sudah barang tentu kita mengikuti apa yang diikuti yang disampaikan sunnah Rasulullah SAW. Ayah dan bunda, kalau momen of parenting di Ramadan ini, kita kan sudah dikasih isyarat Rasulullah SAW untuk berRamadan itu disiapkannya 2 bulan sebelumnya, gitu ya. Artinya ini merekayasa gitu ayah bunda. Jadi di bulan Ramadan itu kalau bagusnya menurut Tarbiyatul Aulad jangan kita menyusun rencana gitu. Rencana itu disusun di Rajab dan Sya'ban. Misalnya begini ayah bunda, contoh ya. Kalau Ramadan yang lalu mungkin menjelang berbuka itu kita nggak lewatkan, mungkin masih ada yang pegang gadget, masih ada yang lihat TV, masih ada yang baca buku dan lain-lain gitu ya. Tetapi untuk bulan Ramadan ini, ayah dan bunda sebelumnya ini ya, di Rajab dan Sya'ban sudah bersepakat itu bahwa 15 menit menjelang berbuka kita harus memanfaatkan ini menjadi moment of parenting. Nah, ya bunda ya. Nah, apa yang harus bunda siapkan atau otomatis misalnya begini. 15 menit menjelang berbuka itu kita ngambil kesepakatan bersama dengan seluruh anak-anak kita. Tidak ada lagi gadget, tidak ada lagi TV, tidak ada lagi musik, tidak ada lagi yang lain. Apa itu? Bikin kesepakatan ayah atau ibu memimpin bercerita, misalnya seperti itu. Nah, untuk bercerita otomatis kita kan harus menyiapkan merekayasa ya ayah bunda ya. Merekayasanya gimana? Kita harus menyiapkan mungkin setidak-tidaknya 30 cerita. Gitu. Nah, 30 cerita ini kan nggak bisa kita bikin di Ramadannya. Kita bikinnya harusnya kita siapkan di Rajab dan Sya'ban. Nah, 30 cerita ini juga harus kita rekayasa. Kenapa harus direkayasa? Di dalam parenting itu, ayah bunda yang Allah Ta'ala, ada perbaikan-perbaikan akhlak yang bisa, yang paling hebat itu salah satunya lewat berkisah. Insya Allah ya, ayah bunda setuju ya. Oleh sebab itulah ayah bunda kenapa sering membaca buku cerita di depan anak-anak gitu ya. Ini bukan sekedar hanya untuk transfer value atau transfer sejarah atau tarik atau sirah saja kepada anak-anak kita, tapi yang paling bagus sebenarnya bercerita itu adalah salah satu terapi untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita. Nah, otomatis kalau kita sudah mau rekayasa cerita ini selama 30 hari itu menjelang berbuka, otomatis kita kan harus melakukan semacam observasi ke anak-anak kita. Misalnya begini, kita punya anak 3. Anak yang pertama dan anak kedua itu secara akhlak misalnya secara akhlak, ini anaknya apa ya, misalnya ngomongnya kasar misalnya, atau bertindaknya kasar. Bagaimana cara menterapinya? Otomatis salah satunya adalah yang tadi saya sebut bercerita, berkisah. Ayah dan bunda harus menyiapkan apa itu kisah-kisah tentang orang yang bicara lembut, orang yang bertindak lembut dan lain-lain. Dan ini kita harus cari ya, kapan Rasulullah berkata lembut, kapan Rasulullah bertindak lembut, kapan sahabat Umar yang begitu galaknya, kapan dia berkata lembut, kapan dia lembut. Ini nggak bisa tiba-tiba di Ramadan itu kita cari gitu, karena itu momennya hilang. Nah, ini yang saya sebut dengan moment of parenting itu yang rebut atau rekayasa. Kalau rebut, ayah dan bunda adalah momen ketika anak kita yang memang ini kemampuan radar pengasuhan kita. Kalau anak itu datang dari kita, momen itu datang dari anak kita. Kalau rekayasa, momen itu datang dari kita. Nah, baik ayah dan bunda yang berkonsultasi. Sudah dapat 2 moment of parenting itu. Dan semuanya ini ayah dan bunda, semuanya ini itu ada di 30 hari. Gitu, 30 hari Ramadan. Sekarang sudah mau tinggal 2 hari atau 3 hari lagi. Mudah-mudahan kita sudah melaksanakan merebut moment of parenting itu. Nah, yang kedua, ayah dan bunda yang bermasalah adalah moment of parenting itu, momen pengasuhan itu, sifatnya atau ciri-cirinya yang ketiga itu adalah dia nggak bisa dirapel. Jadi nggak bisa, besok aja deh. Nah, anaknya misalnya gini, ya
aku boleh nggak ceritakan tentang Rasulullah SAW? Si ayahnya bilang, besok aja ya dek sekalian ya, hijrah Rasulullah sama dengan ini gitu. Pokoknya ayah cerita dah besok. Nggak bisa ya. Kenapa? Yang mudah yang Rasulullah Ta'ala, anak kita itu unik gitu ya. Jadi memang ada stimulan yang datang ke dia, apakah itu datang kemudian ke lewat hatinya atau lewat struktur sarafnya, momennya saat itu. Kenapa dia ada momen saat itu? Karena memang mungkin stimulan eksternalnya datang pada saat itu. Misalnya begini, ketika dia ngelihat ada seorang pengemis gitu ya datang ke rumah di pagar gitu, itu ada momen yang kita menyebutnya moment of parenting. Itu Allah yang mentakdirkan. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika pengemis datang, anak kita yang kecil datang ke depan ke pagar, terus anak kita tuh diem. Ini fitrahnya bermain, dia nggak tega gitu ya mudah. Nah kemudian setelah itu pengemis pergi, kemudian dia bilang sama mamanya apa sama ayahnya, ya aku boleh nggak ceritain ke aku Rasulullah itu gimana sih sama orang miskin. Ini yang saya sebut tadi deh, ini takdir Allah, ini moment of parenting. Nah momen ini kalau kita nggak bisa bilang gitu, nanti aja ya nak ya, nanti aja jawabin besok lah sekalian ya 2 atau 3 cerita, nggak bisa. Karena memang Allah sedang mentakdirkan detik itu juga yang sedang dibutuhkan anak kita adalah misalnya rasa empati atau terbangunnya empati. Itu akhirnya mudah yang sementara. Kemudian moment of parenting itu yang keempat, yang pertama tadi itu adalah rebut rekayasa, kemudian here and now, dan ketiga itu adalah tidak boleh, nggak bisa dirapel. Kalau persoalan kognisi mungkin bisa dirapel akhirnya. Persoalan makan bisa dirapel. Persoalan pengasuhan nggak bisa dirapel. Ketika kita makan berbuka, berbuka puasa gitu, terus tiba-tiba anak kita ngantri cendol misalnya ya, itu cendol, terus tiba-tiba anak kita datang ke ayahnya, dia ngelihat ke ayahnya, wajah ayahnya, menurut dia ayahnya kecapean gitu ya, kelelahan, kemudian dia bilang ayah yang duluan deh, ayah makan cendol gitu ya. Ini moment of parenting ya, dan nggak bisa kita tunda ini gitu, dan nggak bisa juga kita tunda untuk memberikan apresiasi kepada anak kita gitu ya. Misalnya dia kasih cendol sama kita, terus kita diam aja, oh nanti aja lah, gampang lah, habis berbuka nanti kita ngomong sama anak kita, oh adek bagus banget, adek hebat banget udah ngasih cendol sama ayah. Nggak bisa ya, selesai sudah, momennya lain lagi gitu ya. Nah yang ke berapa ya, kelima atau keempat ya, yang keempat atau kelima ya, itu moment of parenting itu sesuai dengan tahap perkembangan umur anak-anak kita. Nah, ibaratnya begini ayah dan bunda, kalau saya mengistilahkannya adalah saat Allah menggemburkan anak-anak kita, istilahnya lahan pertaniannya, saat musim tanam gitu ya, momen musim tanam ini memang harus menanam gitu ya. Nanti di umur-umur tertentu ada musim panen. Nah, di musim panen itu kita harus mau memanen. Ketika nanti musim panen datang, ya ayah bunda, ketika dia umur 15, 16, 17 tahun, agak berat kalau kita menanam, gitu ya. Karena memang musimnya bukan musim tanam, tapi musim panen, gitu. Nah, kapan musim tanam itu? Momen of parenting musim tanam itu kapan? Nah, ayah dan bunda, mudah-mudahan kita sudah sepakat semua. Kenapa kita begitu serius dengan anak kita di umur 07 tahun, 0 sampai 8 tahun. Seluruh ulama, seluruh ahli parenting sepakat bahwa waktu yang terbaik itu harus diberikan yang terbaik. Allah memberikan yang terbaik waktu di umur 07 tahun, 0 sampai 8 tahun. Kita, Allah saja yang memberikan yang terbaik, harusnya kita memberikan yang terbaik. Nah, kalau istilah katanya apa ya, ayat bunda ya. Kalau ada saya mendapatkan kisah lah, suami istri bekerja, kemudian istrinya melahirkan, apa yang dilakukan oleh suami istri? Istrinya tiba-tiba memutuskan untuk resign dari pekerjaan, gitu. Kemudian suaminya telepon saya gitu, oh ya Irwan gitu, gimana ya istri saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Saya bilang alasannya apa ayah gitu. Alasannya yang pertama adalah istri saya takut kesempatan yang Allah berikan ini nggak kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua apa alasannya? Istri saya takut nanti ditanya sama Allah, ini yang memberikan Allah, kenapa nggak disambut dengan baik. Orang kita yayasan aja, ketua kepala kantor kita memberikan hadiah ke kita kan memperlakukannya luar biasa ya bunda ya. Itu baru kepala kantor gitu ya. Ini hadiah buat kamu, ini THR buat kamu gitu. Kita kan sikap kita Masya Allah, ya, kalau bisa kita balas deh gitu ya. Ini bukan kepala kantor, tapi Allah. Allah kasih fasilitas yang nggak pernah dikasih sama Allah di tahap berikutnya. Gitu ya bunda ya, mudah-mudahan kita sepakat ini ya.
Nggak ada pula Allah memberikan fasilitas untuk pendengaran anak sebaik di umur 0 sampai 7 tahun. Di tahap-tahap berikutnya. Nggak ada Allah memberikan fasilitas penglihatan kepada anak kita di umur 0 sampai 7 tahun, kecuali di umur 7 tahun, nggak ada lagi di kesempatan yang lain. Oh, Ayah Iwan, nanti datang nggak dengan kemampuan pendengaran yang Allah berikan itu buat anak saya nanti di umur 8 sampai 15 tahun? Datang, tapi tidak dengan kapasitas yang diberikan Allah untuk sampai 7 tahun. Nah, ya bunda, itulah sebabnya ayah dan bunda banyak para ahli mengatakan kalau mau melihat seperti apa keluarga itu ke masa depan, lihatlah seperti apa dia memperlakukan anaknya di umur 7 tahun. Kalau mau lihat negara yang hebat itu masa depan, lihatlah seperti apa PAUD dan TK. Seperti apa ayah dan ibu yang punya anak 0 sampai 7 tahun memperlakukan anak 0 sampai 7 tahun. Karena memang itu kekayaan sangat luar biasa. Nah, ini moment of parenting ayah dan ibu. Moment of parenting itu tadi saya menyebutkan yang cirinya adalah ada sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Nah, ayah dan bunda setuju lah ya, insya Allah ya. Kalau kita mau meringkas itu, meringkas ya, mengambil yang paling gampang, paling dekat lah gitu. Momen yang sangat luar biasa itu kan ketika 4 bulan kehamilan ya, mulai 4 bulan kehamilan ya, ayah bunda ya. Ketika semuanya sudah dilengkapkan, artinya di saat itu, mau tidak mau, ayah dan ibu memang sudah mendeklar, sudah membuat roadmap, ya, membuat roadmap. Itu dimulai kapan? Harusnya kan memang sejak dari awal. Oke lah, sejak dari awal pernikahan kita lupa gitu. Ketika istri hamil 4 bulan, itu roadmap itu udah harus ada. Gitu ya. Karena semuanya sudah Allah takdirkan jadi. Artinya memang bentuk manusianya aja yang belum keluar. Tetapi rencananya, roadmap-nya sudah harus ada. Yang gitu ya bunda ya. Misalnya begini, kenapa kita harus bikin roadmap? Karena memang tadi itu, momen of parenting ketika 4,5 bulan itu, ketika si istri hamil 4 bulan itu, ada momen yang sangat luar biasa. Misalnya istri mulailah untuk merangsang pendengarannya. Mulai dia merubah selama ini mungkin dia mendengar yang tidak baik, sekarang sudah sepakat. Dia mendengarkan yang baik-baik. Dia mulai memperbaiki bacaan Al-Quran. Si ayah juga seperti itu. Dia mulai skin to skin di perut istrinya dan kemudian dia mendoakan bagaimana laki-laki itu dan anak perempuan. Nah, itu moment of parenting. Nah, ayah dan bunda yang melakukan sementara, kalau di Indonesia, kalau yang saya tahu nih ayah dan bunda penelitiannya, kenapa anak-anak kita menjadi bermasalah, banyak bermasalah di umur 8-15 tahun, karena momen terbaik yang Allah berikan. Ini Allah yang memberikan. Ya Allah memberikan. Kita nggak memberikan yang terbaik di umur itu, kita nggak memanfaatkan momen of parenting di saat yang momen of parenting yang sangat baik, yang sangat baik. Nah, itu pengertiannya. Ayah dan bunda, momen of parenting itu sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, itu yang saya sebut dengan ketika musim tanam, kenapa kita nggak menanam? Ya, musim tanam yang paling hebat itu ayah bunda 4 bulan sampai 2,5 tahun, sampai 3 tahun. Itu artinya apa? Kalau saya menyebutnya adalah saya mengambil istilah dari para ahli itu, di umur itu umur doktrin, tanpa argumen. Nah gitu ya bunda ya. Anak kita nggak ada argumentasinya. Istilah kata anak kita, ya bunda, masukin aja apa yang mau dimasukin ke aku. Kan nggak ada anak kita berargumen di situ. Gitu ya. Oh dia bilang, aku capek dengerin bunda baca Al-Quran. Nggak ada. Gitu ya bunda. Oh dia bilang, aku capek dengerin ayah tilawah terus gitu. Oh nggak ada. Aku capek ayah cerita tentang Rasulullah terus. Nggak ada. Karena memang Allah sedang siapkan kapasitas yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa di umur itu. Nah, ini kita sebut dengan moment of parenting. Nanti ayah dan bunda, moment of parenting berkembang lagi yang seperti kita pernah bahas di Ardus Salam, ya. Nanti ada ada umur yang sangat krusial juga, ada yang disebut dengan orang umur 3 tahun. Umur 3 tahun, umur 4 tahun itu masa yang sangat krusial, terutama persoalan anak-anak trauma, gitu ya bunda ya. Ini bergantung betul dengan kepada persoalan safe and secure ibunya, ya. Kalau ibunya itu safe and secure dari 4 bulan sampai nanti umur 3 tahun, maksimal sampai umur 4 tahun, mudah-mudahan anak-anak akan lebih hebat, gitu, lebih tenang. Kalau ada terjadi trauma di umur 3 tahun, anak kita di umur 3 tahun misalnya, ibunya sudah mulai nggak merasa safe and secure. Mungkin perlakuan ayahnya, kata-kata ayahnya mulai nggak bagus, ayahnya mulai panikan orangnya sehingga menularkan kepanikan kepada istrinya. Nah, kemudian atau mungkin apalah hal yang sangat tidak membuat secure gitu ya. Si suami mungkin kowamnya nggak bagus sehingga si ibu megang anaknya juga dalam keadaan yang nggak bagus gitu. Nah, ayah dan bunda yang melakukan sholat salam, saya tambahkan sedikit di umur batita.
khususnya batita, itu kita sering menyebutnya itu umur yang sangat sangat kritis dan krisis. Sebab apa? Kalau terjadi trauma di umur ini, baik trauma secara verbal atau trauma secara psikis di umur 3 tahun, nanti dia akan berbekas, akan susah kita ketika dia melewati umur 9 tahun, dia akan susah dia melewati umur 16 sampai 17 tahun, nanti akan susah dia ketika dia melewati umur 29 sampai 30 tahun. Ini salah satu akibatnya dari umur 3 tahun, tidak ya? Nah, ini begitu hebatnya moment of parenting. Begitu hebatnya bagaimana kita menjaga moment of parenting itu. Nah, itulah sebabnya ayah dan bunda, kenapa memang disebut di umur 0 sampai 7 tahun, 6 tahun itu, berikanlah yang terbaik yang kita punya. Itu yang tadi ya. Sampai ada yang sahabat saya itu, dua-duanya bekerja. Saking mereka mengatakan takutnya, mereka yang satu berhenti. Kenapa itu? Karena dibilang nggak bisa. Moment of parenting itu nggak bisa dirapel, nggak bisa ditunda. Nanti aja ya, nggak bisa. Kalau uang bisa kita tunda, mencari uang kita bisa tunda, pangkat pekerjaan kita bisa tunda. Tapi anak, itu perkembangan anak nggak bisa kita tunda. Ketika dia nggak diisi di musim tanam, nanti ketika dia musim panen, itu ya, nggak ada yang kita mau panen. Apa yang mau kita panen? Mungkin bulir gabahnya itu besar, tetapi nggak ada isi. Mungkin badannya besar, tetapi nggak ada isinya. Nanti kita lihat di umur 15, 16, 17 tahun. Nah, kapan ngisinya itu? Yang terbaik memang di umur 7 tahun, 8 tahun. Itu moment of parenting. Nah, ada lagi moment of parenting kemudian yang sementara. Yang terakhir ini adalah moment of parenting itu. Moment of parenting itu yang terbaik. Yang terbaik adalah harus di-coaching langsung oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu adalah coach yang utama dan pertama. Nah, Ayah Iwan, pertanyaannya gimana dengan kalau kita minta tolong ke sekolah, kita melibatkan pihak sekolah, pihak guru ngaji, dan lain-lain, nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai ayah dan bunda melepaskan hak utama, kewajiban utama dan pertamanya coach itu adalah ayah dan bunda. Saya ngambil contoh gitu. Anak-anak boleh belajar dengan gurunya, belajar Al-Quran, belajar atau boleh. Tetapi ketika ayah pulang dari sekolahan, ayah harus mengambil alih itu. Gitu ya. Caranya gimana? Sesibuk apapun ayah, persoalan murajaah, persoalan ziyadah, misalnya hafalan anak-anak, bacaan tahsinul Quran anak-anak, itu harus ayah yang pegang atau ibu yang pegang. Kapan itu? Nah, kalau kita baca beberapa buku itu, bagusnya itu ayah dan bunda yang bekerja itu adalah ketika di awal, ketika baru tidur dan ketika mau tidur anak-anak. Jadi misalnya gini, ayah bisa cek, ayah bunda bisa cek gitu ya. Dek, kita baca Al-Fatihah yuk. Ini sekedar mengecek gitu ya gitu bahwa oh anaknya dibaca Al-Fatihah, terus kita bilang, Dek, Al-Fatihahnya yang ada kalau Al-Fatihahnya bagus nggak gitu. Sebenarnya kita lagi ngecek sebenarnya. Ini coaching gitu ya. Gitu. Al-Fatihah anak salah gitu ya. Gimana dengan Al-Fatihah ayah gitu. Itu coach kita yang utama. Ya benar ya gitu. Jadi kalau ke sekolah boleh dia hanya bisa. Nah, itu prinsip tuh ayah bunda. Di sekolah itu hanya boleh anak bisa. Bisa sholat, boleh dengan sekolah. Tapi mencintai sholat itu harus coach. Yang Allah pilihkan. Siapa itu? Kita. Gitu. Anak-anak bisa baca Al-Quran. Boleh dengan guru ngaji. Tetapi mencintai Al-Quran itu harus dengan ayah dan bunda. Itu coach. Itu kita adalah kewajiban dari kita. Nah, itu moment of parenting. Nah, ayah bunda yang melakukan sementara. Yang tadi saya uraikan momen-momen of parenting itu, yang tadi ada the and now, golden moment, rebut rekayasa, kemudian tahap perkembangan, kemudian nggak bisa dirapel, kemudian adalah coach yang terbaik untuk momen of parenting adalah tetap kita. Ayah bunda. Nah, sekarang mari kita periksa dua tokoh utama yang memanfaatkan momen ini. Gitu. Apa syarat-syaratnya? Ya bunda ya, yang memanfaatkan ini. Nah, sebenarnya ini kita sudah tuntaskan di Ardus Salam. Mudah-mudahan ini hanya mengingatkan saya terutama. Apa syaratnya, ayah dan bunda, untuk bisa memanfaatkan momen of parenting yang tadi saya sebut itu? Satu, mari kita periksa tokoh yang paling utama di dalam rumah tangga kita. Yang hampir semua ulama menyebutkan bahwa tokoh ini adalah sentral, tokoh ini adalah tiang, tokoh ini adalah traffic light. Seolah traffic light. Kalau traffic light lampunya warna apa, akan begitulah warna rumah, gitu ya. Kalau lampunya warna merah, begitulah warna rumah. Kalau lampunya warna kuning, begitulah warna rumah. Kalau lampunya banyak warna hijau, begitulah warna rumah. Siapa tokoh ini? Adalah ayah. Jadi ayah bunda yang melakukan sementara, yang paling kita periksa pertama, moment of parenting itu adalah tokoh ayah.
Apanya yang kita periksa pertama? Yang pertama, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Muhammad Qutb, Abdullah Mubarak, tokoh-tokoh agama, Fatiyakan, Abdullah Nasi Ulwan, menyebutkan, tokoh ayah ini diperiksa apa? Soal moment of parenting, soal pengasuhan. Yang pertama diperiksa adalah soal keterhubungan dan kemelekatannya dengan Allah. Itu yang paling utama. Jadi, tokoh ayah ini nggak usah diperiksa. Udah ikut pelatihan parenting apa belum? Enggak. Itu nomor kesekian. Sudah pernah ikut seminar apa belum? Itu nomor kesekian. Sudah pernah baca buku parenting atau belum? Itu nomor kesekian. Ayah. Tetapi para ulama mengatakan dan para ahli sepakat mau memeriksa tokoh yang utama ini, tokoh ayah ini. Periksa yang paling utama itu adalah periksa keterhubungan. Keterhubungan ya, dan kemelekatannya dengan Allah. Keterhubungan itu maksud ini ya. Kalau saya ambil contoh ya. Kalau misalnya anak sakit. Nah, gitu ya, anak sakit. Kalau pertama itu anak ada misalnya saya nih anak sakit. Terus tiba-tiba yang ingat saya pertama itu lah, saya terhubung dengan apa? Ingatan saya adalah praktek dokter di mana? Obat di mana? Obat di mana? Nah, gitu ya. Beda ada seorang ayah gitu yang ketika anaknya sakit, keterhubungan yang pertama itu adalah keterhubungan dengan Allah. Anaknya sakit, yang keluar pertama dari mulutnya itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu ya. Nah, tenang ya nak ya, Allah yang memberikan sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Baru dia bicara soal obat. Rumah sakit di mana? Ini yang saya maksud dengan keterhubungan. Jadi seperti apa keterhubungan ayah dan kemelekatan ayah dengan Allah. Itu yang paling utama. Yang kedua, apa yang kita periksa di tokoh ayah ini adalah para alim ulama mengatakan ayah ini akan hebat memanfaatkan moment of parenting ini kalau, nah gitu ya, ayah dan bunda sering mendengarkan istilah ini. Kalau si ayah ini gemar memperbaiki sisi dalam hidupnya, maksudnya sisi dalam itu kepribadiannya, sehingga apa? Kenapa dia gemar memperbaiki sisi dalamnya daripada sisi luar? Nah, gitu ya. Karena apa? Kalau dia senang memperbaiki sisi dalamnya, insya Allah nanti Allah akan membaguskan sisi luar. Kalau kalimat ini ayah bunda ingat siapa ya? Tiba-tiba ingat nama siapa? Saya tiba-tiba rindu dan kangen dengan seorang sosok ayah gitu. Kalau kita bicara soal sisi dalam dan sisi luar. Siapa itu ayah bunda ya? Ayahanda Luqman. Gitu, Luqmanul Hakim. Maaf ayah dan bunda. Budak ya, gitu ya. Berkulit hitam, legam, gitu. Apa ya? Kalau anak muda sekarang bilang bukan sosok yang inilah gitu ya. Bukan orang berpendidikan, bukan orang kaya lah gitu ya. Tetapi gitu ya, sisi luarnya ayahanda Luqman ini diperbaiki sama Allah SWT. Apa itu sisi luar? Setiap kalau ayahanda Luqman ini berinteraksi dengan anaknya, selalu ada hikmah yang diambil sama anak. Nah gitu ya udah gitu. Nah, jadi hikmah yang kita ambil itu marilah ayah yang kedua perbaiki sisi dalam kita terus-menerus, kepribadian kita terus-menerus, nanti akan Allah urus sisi luar. Oh, Pak Irwan, saya bercerita, berkisah nggak bisa sama anak-anak saya. Saya orangnya apa ya, gelagepal gitu, nggak bisa lancar ngomongnya gitu. Gimana saya berkisah, gimana caranya? Oke, ayah, nggak usah ikut pelatihan berkisah dulu. Apa yang ayah lakukan? Yaitu perbaiki sisi dalam ayah dulu. Misalnya apa? Ikhlas, menerima bahwa anak ini ya namanya anak ya, pasti dia akan ini ridho kita perbaiki gitu ya. Tahap perbaiki sabarnya. Seperti Ayahanda Luqman. Ayahanda Luqman itu yang paling hebat, beliau perbaiki itu dua ya, yang sisi dalamnya itu. Sabar dan syukur. Kita bisa lihat ya Anda di surat Luqman ayat 12 itu ya. Sehingga sabar dan syukur itu akan menstimulan sisi luarnya Ayahanda Luqman ini diperbaiki sama Allah SWT. Jadi kalau apa-apa dengan anak itu, anak itu mendapatkan hikmah. Bukankah ini yang kita inginkan kalau kita mengajar anak-anak kita ya? Kalau kita berdampingan dengan anak kita. Baru kita diam aja gitu ya. Diam aja. Seperti Rasulullah, berubah wajah Rasulullah sedikit aja. Anak-anak atau sahabat-sahabat sudah mengerti gitu ya. Bukankah ini yang kita inginkan ya? Jadi nggak perlu kita apa misalnya sampai kita mendelik-delik gitu, sampai kita nunjuk ke anak, kamu awas ya gitu. Kenapa kita selalu begitu? Karena sisi luar kita nggak diperbaiki sama Allah. Kenapa nggak diperbaiki sama Allah? Karena memang kadang-kadang sisi dalam kita susah kita memperbaiki. Nah gitu ya. Atau nggak sering kita memperbaiki. Satu, sudah perbaiki keterhubungan yang kemelekatan dengan Allah SWT. Kemudian gemarlah memperbaiki sisi dalam. Nanti Allah akan urus sisi luar. Gitu ya. Nah yang ketiga ayah dan bunda yang Allah SWT adalah mari kita periksa
apakah kita ini, apakah ayah ini munculnya di depan anak-anak itu, adanya di depan anak-anak itu hanya sekedar ayah biologis sajakah, atau sudah menjadi ayah biologis dan ayah ideologis. Nah, ayah bunda ya, ini kita bisa melihat dari Al-Baqarah 133 itu ayah, bagaimana Nabi Yakub, ayahanda Yakub menjelaskan bahwa beliau bukan hanya ayah biologis buat anak-anak beliau, tetapi beliau menjelang beliau ajal beliau datang, Nabi Yakub bertanya, soal apa itu? Soal ideologis kepada anak-anak beliau. Jadi, ayah dan bunda yang Allah SWT periksa yang ketiga ini. Apakah kita ini sudah menjadi ayah biologis sekaligus ayah ideologis di depan anak-anak kita atau sepanjang hidup anak-anak kita? Atau kita hanya mengurus makan saja, bekerja habis-habisan, tetapi kita nggak pernah mengurus persoalan akhlak anak-anak kita, nggak pernah mengurus persoalan muamalahnya dengan siapa, nggak pernah mengurus persoalan-persoalan yang lain yang terjadi di anak-anak kita. Atau di bulan Ramadan ini kita nggak terlalu peduli anak-anak mau latihan puasa, mau sama siapa, tidak ya bunda ya. Anak-anak mau latihan, aku nggak kuat puasanya gitu, ya udah nggak usah puasa. Apakah kita seperti itu misalnya? Oh, atau kita seperti ini ayah bunda, sebelum berpuasa di Rajab dan Sya'ban itu terutama ya, gitu ya, kita panggil pasangan kita, dek, anak kita yang umur 2 tahun itu sudah saatnya latihan puasa. Oh, kata istri, ya Mas gimana kok 2 tahun udah, aku sudah baca deh sahabat itu melatih anaknya puasa di kita umur 2 tahun dan 3 tahun. Berarti memang gitu tadi ayah, kita sudah muncul tidak hanya sebagai ayah ideologis, tapi kita sudah memikirkan ayah sebagai ayah ideologis. Nah, baik. Yang kedua, ayah dan bunda yang semua taala, mari kita periksa apakah kita sudah seperti ayah dan Luqmanul Hakim. Nah, yang tadi saya sebutkan itu. Ayah yang mengedepankan melatih dirinya itu terutama adalah persoalan kesabaran dan persoalan bersyukur. Kenapa ini ayah persoalan bersyukur ini? Sabar dan syukur ini ujungnya pasti bahagia. Kita masih ingat ayah dan bunda ya. Salah satu target kita nanti dalam berumah tangga itu kan adalah Ar-Ra'd 23 itu. Ayah ya, Ar-Ra'd 23 di mana nanti akan berkumpul kita, pasangan kita, anak-anak kita nanti akan berkumpul di Ar-Ra'd 23 di surga Aden itu, dan kemudian datanglah malaikat, dan kemudian malaikat datang itu salah satu sebab yang terbesar itu bukan karena kita hebat ini, bukan, tapi salah satu kehebatan kenapa malaikat menyambut kita dan mengucapkan salam itu karena apa? Di dalam Ar-Ra'd 23 itu dijelaskan karena kesabaran. Nah, gitu ya. Jadi rupanya ayah yang sabar dan bersyukur itu salah satu sebabnya kenapa nanti malaikat akan menyambut kita di surga Aden. Itu yang sudah berapa tadi itu ya? Ayah biologis, ayah. Yang pertama adalah soal keterhubungan kemelekatan ayah dengan Allah. Yang kedua persoalan apakah ayah senang memperbaiki sisi dalam ayah. Yang ketiga apalagi tadi itu ayah ayah biologis, ayah ideologis. Yang keempat adalah ayah yang bersyukur dan bersabar. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, yang terakhir mari kita periksa peran atau dari sisi ayah ini adalah apakah kita sudah seperti ayahanda Ibrahim. Ayahanda Ibrahim itu kalau kita mengistilahkan ini di dunia parenting adalah ayah yang high quality, ayah yang berkualitas prima lah, gitu ya. Syaratnya dua saja. Ayah yang mau berkualitas prima itu adalah nanti ketemu dengan anaknya, nggak usah lama-lama. Hanya cukup 5 menit, cukup 10 menit gitu ya. Nah, setelah itu ayah mau kemana silahkan gitu ya. Tetapi anak merasa bahwa pertemuan 5 menit itu adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Ayah mau pergi sepekan, 2 pekan, nggak ada masalah. Pertemu 5 menit saja, kata anak, itu adalah pertemuan yang sangat luar biasa bagi mereka. Kenapa begitu? Karena ayahnya high quality. Kenapa ayahnya high quality? Karena ayahnya dua. Ayahnya memberikan waktu yang terbaik buat anaknya. Bagaimana cara memberikan waktu yang terbaik buat anaknya? Adalah yang dengan syarat ayahnya tahu tentang tahap perkembangan anak. Kalau saya istilahkan gini ayah. Ayah high quality itu adalah ayah yang di dalam tas kerjanya itu, kalau kita periksa, itu ada foto anak-anaknya. Dan kemudian ada buku kecil tentang buku tahap perkembangan anak. Misalnya anaknya ada 3. Satu umur 14 tahun, satu umur 8 tahun, satu umur 3 tahun misalnya. Di dalam tas beliau itu kemana aja beliau bawa, ada tentang buku tahap perkembangan anak yang pertama, anak yang kedua, ketiga. Buat apa itu ayah dan bunda? Supaya ketika dia bertemu dengan anaknya, ketika dia nelpon anaknya,
dia menelpon anak umur 7 tahun dengan dia menelpon anak umur 15 tahun pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena beliau baca buku tahap perkembangan. Nah, itulah yang kita sebut dengan ayah high quality. Baik, ayah. Benar. Sekarang kita mau ngecek, mau memeriksa peran ibu. Ayah dan bunda yang berkata, kalau kita melihat buku Tarbiyatun Nisa itu, sebenarnya peran ibu itu yang mana saja? Ya, peran ibu itu nggak lebih dari 4 ya, kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW dan kalau kita lihat buku-buku Tarbiyatun Nisa, bagaimana kita menghabiskan anak perempuan. Di hadis Rasulullah ini kita sudah pernah bahas juga di Masjid Abdussalam. 4 saja peran ibu itu, peran wanita itu, peran perempuan itu 4 saja. Menjaga menghebatkan anaknya, menghebatkan suaminya, menjaga menghebatkan orang tuanya atau mertuanya, menjaga dan menghebatkan lingkungannya. Selesai sudah. Kenalkanlah anak perempuan kita kepada Bunda Maryam, Bunda Fatimah, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah. Oh, jadi kalau gitu ayah, kalau anak perempuan kita yang bekerja di luar mana itu, oh boleh? Oh boleh. Tetapi setelah selesai yang 4 ini peran utama. Peran utama ini kalau nanti, kalau Ustaz si Ulan, nanti akan ada hisapnya buat orang perempuan. Apakah kamu yang menghebatkan dan menjaga anak? Apakah kamu yang menjaga dan menghebatkan suami? Apakah kamu yang menjaga menghebatkan orang tua? Apakah kamu yang menjaga dan menghebatkan lingkungan bi'atul solehahnya? Kamu berperan atau tidak? Ya. Nanti kalau dia menjadi ekonomi hebat, menjadi seorang petinggi yang hebatnya apa, itu berkah saja setelah dia menyelesaikan 4 hal penting. Nah, ayah bunda ya, kalau kita hubungkan dengan momen of parenting, momen-momen pengasuhan di dalam masa pandemi ini, berarti ibu ngecek hanya 4 ini saja. Bunda ngecek. Sudahkah Bunda memaknakan momen sebagai seorang as a mother? Sudah memanfaatkan seorang ibu belum? Di tengah pandemi ini, tengah work from home, di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, ketika anaknya, apa itu seorang ibu? Seorang ibu itu nanti kita akan bahas juga ada sekitar 7 atau 9 peran seorang ibu itu. Dia sebagai muwajih, dia sebagai orang yang memberi nasihat. Apalagi itu ya, memberi nasihat, muwajih, memfasilitasi, memberikan semangat, kemudian sebagai murabi, kemudian sebagai apa? Ada banyak. Nah, kita mau ngecek. Ketika anak kita bilang sama ibunya, Bun, aku boleh nanya nggak? Gitu. Nah, Anda meminta nasihat. Kalau ibundanya paham bahwa ini adalah kewajibannya dia akan tunda pekerjaan yang lain, dia akan berikan nasihat kepada anak. Karena apa? Karena nanti dihisapnya para ibu itu salah satunya itu dihisap itu. Apakah siapa yang menjaga dan menjabatkan anak-anak? Nanti juga akan ditanya, siapa yang menjaga dan menjabatkan suami? Seperti Bunda Khadijah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dalam keadaan yang sangat gelisah, kemudian Bunda Khadijah mengatakan, tenang, wahai Muhammad, gitu ya, aku itu yang menyelimutimu, apa-apa mengatakan bahwa kamu adalah orang terbaik di sisi Allah SWT. Ya, baik. Nah, ayah dan bunda, agak lebih simpel sebetulnya para ibu untuk ngecek kita apakah perannya sudah memanfaatkan belum di momen of parenting, peran yang 4 tadi, ayah dan bunda yang belum. Nah, yang terakhir, yang berkaitan dengan momen of parenting itu adalah tadi peran ayah sudah kita cek, peran bunda sudah kita cek. Nah, sekarang yang ketiga, peran ayah dan bunda sekaligus. Apa peran yang kita hubungkan dengan momen of parenting? Bapak Ibu ini apa perannya dalam bermanfaatkan momen of parenting? 2 saja. Yang pertama, apakah sudah 2 orang ini sudah membicarakan persoalan pola asuh? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kedua orang ini punya kesepakatan pengasuhan atau tidak? Nah, cek aja. Cek saja. Apakah ayah dan ibu itu ya untuk memanfaatkan momen of parenting ini sudah melakukan 2 ini? Sepanjang kita menikah ini, punya anak 1, 2, 3, sudah besar anak-anak. Sudah belum kita bicara soal pola asuh? Pola asuh mana? Pola asuh yang dari pihak istri kah? Apa dari pihak suami kah? Atau pola asuh yang kita cari dari Islam? Gitu. Saya ambil contoh yang sederhana. Cara ngebangunin anak, itu salah satu pola asuh. Cara ngebangunin anak, itu dari mana kita ambil sebenarnya? Sudahkah kita sepakat? Sudah hampir 10 tahun, 15 tahun menikah misalnya. Pola asuh yang mana kita ambil? Pola asuh dari kebiasaan istri kan atau kebiasaan dari suami. Ini contoh sederhana. Nah, yang kedua adalah persoalan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini ya dan benar saya yakin ayah bunda sudah melakukan.
kesepakatan ini kan sebenarnya sudah kita lakukan dari awal. Kesepakatan misalnya ketika awal menikah dulu kan ayah pegang kepala istri, kemudian ngajak beliau sholat rakaat. Dan situlah kemudian kita mengatakan bahwa, Dek, aku ini qawam. Ya, kita bacakan arja qawam. Kamu ini qawam, aku walimu. Semua perwalian sudah sampai ke aku. Nah, sudah. Nah, dari situlah dibikin kesepakatan-kesepakatan. Dari situlah para qawam ini mulai memimpin bikin kesepakatan-kesepakatan. Nah, misalnya apa kesepakatannya? Ketika awal menikah, misalnya anak belum datang, apa kesepakatannya? Oh, nanti deh anak-anak akan datang, nanti anak kamu hamil, anak-anak akan datang. Kesepakatannya gimana? Boleh nggak kita memperbaiki diri kita dulu? Boleh nggak kita mengatakan apa-apa yang dikurang sama aku, kamu perbaiki, apa yang dikurang sama kamu, aku perbaiki. Nah, ayah dan bunda yang berkata, mungkin itu yang bisa bahan sederhana sekali yang bisa saya sampaikan kepada ayah dan bunda untuk memanfaatkan moment of parenting. Sekali lagi, saya menyampaikan dan menasihati diri saya bahwa moment of parenting itu nggak bisa dirangkul. Dan nggak bisa mengatakan besok aja. Nggak bisa. Moment of parenting itu kadang-kadang memang harus direkayasa. Nggak bisa kita biarin begitu aja. Kita hidup dengan anak 24 jam, dari pagi sampai malam. Nggak ada moment of parenting. Nggak bisa. Kita harus rekayasa. Nah, kemudian saya sudah sampaikan bahwa untuk memanfaatkan moment of parenting itu perlu kita periksa dua tokoh utama. Tokoh yang paling utama kita periksa adalah ayah tadi itu, yang kedua adalah ibu, dan kemudian kita periksa ketika dua tokoh ini bergabung. Gitu. Itu mungkin ayah dan bunda. Mas Teguh, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf terlalu sederhana mungkin bahannya. Nah, kalau ada yang bisa kita diskusikan, ayah dan bunda yang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ayah Heriwan atas penyampaiannya tadi bagaimana kita memanfaatkan momen of parenting di masa pandemi ini gitu. Tadi dah beliau sampaikan bagaimana peran ayah, peran ibu atau istri, kemudian peran keduanya gitu. Nah, ini ayah ada beberapa pertanyaan dan kami juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk interaktif, bisa bicara langsung, nanti bisa disampaikan ke host atau bisa juga melalui chat. Ayah, ini ada pertanyaan yang pertama adalah, apa kriteria seorang ayah dianggap sukses dalam mendidik anak? Kondisinya sekarang di rumah saya adalah anak cenderung lebih terbuka masalah kepada ibunya, bukan kepada saya. Nah, apakah ini tahap ini sudah benar atau perlu perbaikannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mas Teguh dan Bunda, kalau suksesnya ayah itu adalah yang paling gampang itu sukses dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Paling gampangnya gini lah, Bunda. Kalau dia anak 0 sampai 7 tahun, gitu ya Bunda, itu yang paling berperan itu adalah ibu. Kalau dia dekat dengan ibu itu sangat-sangat wajar. Kalau di umur 7 tahun dia nggak dekat sama ibu, nah itu yang jadi persoalan tuh ya. Ayah mendukung ibu saja. Nanti kalau di anak umur 8-15 tahun, 7-14 tahun, atau 8 sampai umur 14 tahun, atau umur sampai 13 sampai 15 tahun, kalau di umur itu dia nggak deket sama ayahnya, baik laki-laki dan perempuan, berarti memang dalam tanda petik kita mau lihat ini, berarti ayah nggak terlalu sukses. Karena apa? Karena umur itu umur ayah. Umur ayah itu. Umur ayah. Kalau di umur 0 sampai 7 tahun, ayah nggak terlalu dekat banget sama anak, ya oke lah. Gitu ya. Tapi kalau sudah di umur itu, karena apa? Anak laki-laki butuh ayahnya. Anak perempuan butuh ayahnya. Karena apa? Di umur itu anak laki-laki memang sedang butuhnya, sedang mengcopy pastenya bagaimana menjadi laki-laki. Dan di umur itulah bagaimana kita bekerja sama dengan dunia luar. Apakah itu sekolah, apakah itu masjid, mengatakan bahwa ini anak laki-lakiku, tolong bantu aku untuk menjadi Ismail kelak kemudian hari. Dia memang itu waktunya kita menjadikan Ismail, benar itu apa Bunda di umur-umur itu. Nah, ya dan Bunda, kalau lebih gampangnya melihat, adalah lihatlah seperti itu. Nanti kalau umur 15 tahun ke atas, dan Bunda, persoalan dia dekat atau tidak, dan Bunda, memang kita ingat juga bagaimana Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf ya, ketika dalam kondisi yang sangat terpepet gitu dengan Zulaikha itu, beliau melihat ke dinding, yang terlihat di dinding itu kan wajah ayah beliau ya. Beliau. Artinya apa? Memang kalau 15 tahun ke atas itu, ayah dan bunda kita nggak terlalu banyak berinteraksi lagi, karena memang zaman itu adalah zamannya anak-anak, waktunya anak-anak dengan orang lain. Tetapi
sebenarnya kita nggak usah takut. Karena apa? Karena di 15 tahun ke bawah kita sudah store banyak. Store wajah, store rasa, store emosi, store apa, store fisik ke anak kita. Makanya oleh sebab itu ayah bunda yang SWT, kalau di umur 15 tahun itu umur yang sangat serius, ayah dan bunda. Gitu. Nanti kalau umur 15 tahun dia hidup dengan orang, udah ngekos atau apa, nggak usah takut. Ada persoalan, dia pasti lari kepada ayah dan ibunya. Karena apa? Ayah dan ibunya sangat optimal di umur 15 tahun. Nah mungkin gitu Mas Teguh. Baik ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kondisi keluarga saya, yaitu saya jauh dengan anak saya itu. Jadi ini kondisinya ayahnya kerja jauh ya, jadi seminggu sekali atau mungkin sekian waktu hari sekali baru bisa pulang. Nah, artinya secara kedekatan fisik tidak bisa gitu. Tapi saya juga melihat kisah bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dalam kondisi kecil. Nah, bagaimana kita mengambil Ibrahim? Ya, ya ayah. Yang tadi saya sebut itu ayah. Jadilah ayah high quality. Yang pertama, ayah high quality. Kemudian yang kedua, ayah yang sabar dan bersyukur. Kemudian ayah yang biologis dan ideologis. Nah, kalau yang paling awal dulu ayah yang high quality itu. Kalau ayah di tempat ayah kerja, nggak pulang seminggu sepekan itu, ayah kan nggak harus ketemunya sekali sepekan. Sekarang teknologi kan luar biasa. Ayah bisa telepon. Nah, itu yang saya sebut tadi ayah. Ketika ayah menelpon anak umur 7 tahun, bagi anak itu cuma nelpon 5 menit, 10 menit, bagi dia udah selesai. Itu serasa ayah ada di dekat dia gitu ya. Kenapa begitu? Karena ayah tahu persis anak umur 7 tahun itu setelah Assalamualaikum, ayah mau ngomong apa? Dari mana ayah tahu itu? Dari tahap perkembangan tadi. Nah, kalau saya ayah, kalau kalau kita melihat Nabi Ibrahim itu adalah beliau gitu ya. Wah, sangat tahu dengan anak beliau. Kalau istilah kita sekarang tahu dengan tahap perkembangan lah gitu ya. Di Asyafat 102 itu kebayang ya. Beliau mengatakan bahwa ini sudah qat'i, ini nggak bisa ditawar menawar. Ini Allah yang merintahkan gitu ya. Mimpi Allah nyuruh motong lehermu nak. Tapi ada satu kalimat yang sangat luar biasa yang menggambarkan kepada kita bahwa begitu luar biasanya pemahaman Nabi Ibrahim tentang Nabi Ismail. Apa itu? Nabi Ibrahim mengatakan, pikirkanlah, nah apa pendapat? Ini khas nih untuk anak-anak umur 8-15 tahun. Ini pas nih, cara ngomongnya pas gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Nabi Ismail merasa, ya Allah gitu ya. Coba kalau kita ngomong gini, leher mana sini, potongnya, ya, gitu ya. Enggak bisa. Anak umur segini tuh bagusnya ditanyakan ya. Anak umur 8-15 tahun itu nggak sering dipaksa, tapi harusnya dilibatkan. Nggak usah diinstruksi, tapi harusnya dibimbing. Itu cocok sekali untuk umur segitu. Kalau saya, ayah, nggak apa-apa ya. Itu yang penting alasannya syar'i ya. Ayah pergi sepekan, 2 pekan gitu. Tapi menurut saya adalah kantongilah buku, ayah. Kantongilah buku. Atau kalau nggak buku, gimana caranya ya? Saya lupa, saya pernah bahas di Ardul Salam. Gitu. Saya pernah bikin buku sederhana. Ada apa dengan anak 0 sampai 11 tahun. Ini nggak usah di bukunya sudah nggak ada. Kalau soft copy-nya boleh gitu ya. Nanti Bunda ayah itu tapi anak 0 sampai 11 tahun ya. Dan saya bikin dari situ ya. Anak 0 sampai 1,5 tahun itu apa yang terjadi? Apa yang harus ayah lakukan? Gitu ya. Jadi nanti ayah, kalau anak ayah umur 7 tahun itu, ayah tahu gitu pas nelpon itu ayah bilang Assalamualaikum gitu. Mungkin ayah akan bilang halo Assalamualaikum. Mungkin nadanya aja sudah berbeda dengan anak 15 tahun, anak 15 tahun. Kalau anak 15 tahun ayah bilang Assalamualaikum gitu. Mungkin 15 tahun bilang biasa aja ya. Gitu. Itu nggak menjadi surprise bagi dia. Tapi bagi anak 7 tahun, 5 tahun mungkin dengan intonasi seperti itu. Nah, nanti mungkin saya share ke Mas Teguh, nah mungkin kita bisa bagi. Saya menyampaikan kepada para ayah yang LDR gitu ya, seperti Nabi Ibrahim, jangan sampai kita nggak tahu tentang tahap perkembangan anak kita, gitu ya. Oh, kapan dibacanya ayah Irwan gitu? Ambil aja bukunya, nanti ayah bawa aja lagi istirahat gitu di luar kota tempat ayah bekerja, lagi iseng-iseng baca, hafalin yang sederhana aja hafalin. Sehingga nanti yang saya bilang itu, ketika ayah high quality itu, intinya kalau ayah high quality, bagi anak itu, jarak psikologis itu nggak menjadi persoalan. Gitu ya. Karena apa? Karena mereka merasa dekat,
merasa tidak hanya dekat tapi juga masalah. Mungkin gitu ya, Mas. Baik ayah, atur nuhun penjelasannya. Jadi ayah posisi jarak jauh dengan anak, kita katakanlah seminggu atau 2 minggu sekali baru bertemu tidak masalah. Artinya kita tetap menjaga kualitas hubungan Ya, ya, ya. dan Jadi memanfaatkan kualitas, media yang ada. kualitas itu sangat tergantung dari pemahaman tahap perkembangan anak. Gitu ya. Itu sangat tergantung. Gitu ya. Ya, nanti kalau video call dengan anak-anak. Gitu ya. Nah, kalau anak 15 tahun, kalau ayah nggak ngerti, gitu ya, nanti ayah akan ngomong terus. Video call nih, dapat-dapat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas, gimana? Sekolah kamu gimana? Ini gimana gitu? Oh, anak 15 tahun nggak pas ayah. Nggak pas. Kalau anak 15 tahun, ayah video callan gitu ya. Kita diam dulu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Abang boleh nggak cerita kejadian apa aja sih abang setelah nggak ketemu dengan ayah? Nah, itu pas. Gitu ya. Ketika dia cerita, kita diam aja. Nah, itu yang disebut dengan 51, 10, 2 itu pas itu. 5 dia ngomong, 1 kita respon. 10 dia ngomong, 2 kita respon. Bagi anak 15 tahun, ayah mau pergi sebulan, 2 bulan, nggak ada masalah. Cuman video callan tadi itu, cuma 10 menit. Bagi dia, sudah tuntas. Psikologisnya sudah tuntas. Gitu ya. Gitu. Baik ya, ini lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memperbaiki akhlak yang tidak baik, khususnya perkataan yang kasar pada anak? Gitu. Ya, baik ayah. Ini lanjut ya, mungkin ada keterkaitan pertanyaan. Apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua apabila memang ada kesalahan asuh ke anak saat kecil? Sehingga misalkan saat ini anak menjadi emosional. Iya. Oh, yang pertama dulu ya Ustaz, yang soal akhlak ya. Nah, soal akhlak itu akhlak itu kan simpelnya anak-anak akan melakukan akhlak yang kita inginkan itu kalau prosesnya 3 gitu ya ayah bunda ya. Tahu, yakin, amal gitu ya. Jadi mau anak-anak itu dia akan berbuat baik, ngomong sopan santun kalau dia melewati dua hal, dua tahap tadi itu. Yang pertama, tahap di atas dia mau beramal itu kalau dia yakin apa yang dia lakukan itu ada dampaknya buat dia. Ini anak-anak loh ya, anak-anak itu ya, bukan kita. Kadang-kadang kalau kita berbuat aja lah, udahlah, udah banyak dosa ini kita berbuat aja lah. Nah, kalau nggak ada dampak sama kita nggak peduli. Tapi bagi anak, terutama bagi 12 tahun ke bawah, kalau dia melakukan sesuatu itu, pasti dia berpikir supaya dia yakin akan melakukan lagi, itu dampaknya ada nggak sama dia. Nah, supaya dia yakin, ayah dan bunda, apa yang ayah bunda mau inginkan itu, berkata baik, berkata lembut itu, kasih dulu yang paling utama. Apa itu? Tahu. Tahu itu adalah basic of knowledge maksudnya ayah. Maksudnya pengetahuan. Kalau berbuat baik itu, ada nggak orang berbuat baik di dunia itu? Seperti apa? Nah, bagi anak-anak yang 10 tahun ke bawah, itu ngasih tahu itu dengan berkisah yang paling bagus. Berkisah. Anak 7 tahun ke bawah itu berkisah. Nah, kalau anak-anak yang 8, 9, 10 itu lakukan dengan role play. Gitu ya. Nah, berkisah, kalau kita berkisah, itulah sebabnya kenapa tadi saya bilang ayah bunda. Bulan Ramadan ini bulan akhlak. Harusnya kita di Rajab dan Sa'ban sudah kita siapkan cerita-cerita tentang akhlak. Ya, kita punya anak misalnya akhlaknya nggak begitu bagus, ngomongnya kasar. Berarti di Rajab dan Sa'ban kita sudah kulik itu cerita-cerita supaya apa? Basic of knowledge-nya ada gitu lah. Oh gini loh orang yang berkata lembut itu. Ada loh Rasulullah. Oh ada loh Abu Bakar. Oh ada loh si ini sini gitu ya. Nah, baik ayah. Jadi 3 ini kalau kita sudah lakukan, kita pengen anak kita ngomongnya baik, lembut. Kasih dulu pengetahuan ke dia gitu lah ya. Kasih semacam basic of knowledge. Caranya gimana? Banyak ceritain gitu ya. Gitu. Lewat cerita itu dia yakin gitu. Misalnya begini. Kalau ada misalnya dia ngomong dengan adiknya gitu ya di depan kita, dia ngomong sama adiknya, "Adik, boleh nggak Mas minta itu?" Ketika dia ngomong gitu, kita bikin yakin. Gimana kita bikin yakin? Supaya dia yakin bahwa dia itu adalah perbuatan baik, kasih apresiasi. Kita bilang, "Ya Allah, Mas, Mas ngomongnya lembut sekali sama adiknya sehingga adiknya itu merasa itu apresiasi." Dia yakin. Apa yang dilakukan? Oh, ternyata kalau berkata lembut itu orang memujiku. Itu anak-anak nih, pikiran anak-anak. Apa yang dia lakukan? Pasti dia akan melakukan itu berulang-ulang. Gitu ya. Nah, jadi, kalau ada anak kita
yang nggak bisa berkata lembut, misalnya gitu kasar atau apa gitu, kita periksa 2 tahap di atasnya itu ya. Dan apakah dia yakin, apakah dia udah tahu, jangan-jangan dia nggak tahu. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita ada yang tertinggal di pengasuhan di anak-anak kita waktu kecil. Mau nggak mau memang ini harus dibayar hutang ayah dan bunda. Memang harus bayar hutang gitu. Misalnya begini, kalau saya menyimpulkan begini, di umur 0 sampai 6 tahun, 7 tahun itu kita ada 5 hal misalnya yang harus kita periksa. Apakah kita sudah melengkapkan kehangatan pada anak kita? Sebab gini ayah, nanti kalau kehangatan di umur 7 tahun itu dia nggak mendapatkan itu, nanti dia akan muncul hasilnya itu di umur tahap berikutnya, di umur 9, 10 ke atas itu. Kehangatan yang hampa, yang kosong di umur 7 tahun, 8 tahun itu bisa jadi anak nanti ayah 8, 9, 10 tahun ke atas itu adalah anak yang nggak pede. Artinya yang self-concept, yang konsep dirinya nggak utuh. Kenapa? Karena memang dia nggak punya kehangatan yang dirasakan di umur 7 tahun. Yang kedua adalah kedekatan secara fisik. Bisa jadi ayah, bisa jadi. Kenapa anak-anak 8, 9, 10, 11 tahun itu terjadi skin hunger? Skin hunger itu yang sekarang lagi musim-musimnya itu ayah. Skin hunger itu adalah anak-anak agak apa ya? Maaf ya, kalau saya mengistilahkan anak-anak itu sudah mengenal seks itu mengenal seks, mengenal apa-apa gitu sejak udah mulai sangat belia, sangat dini gitu. Nah, kenapa? Karena memang persoalan skin hunger. Karena tersentuh sedikit aja apa-apa diserahin, gitu ya. Itu banyak terjadi sekarang tuh ya. Di umur kapan? 9, 10, 12, 13, 14, 15 tahun. Nah, bisa jadi memang kedekatan secara fisik yang didapatkan di umur 1 tahun. Yang berikutnya apa? Kelekatan secara psikologis. Kelekatan psikologis itu di mana, ayah? Misalnya begini, ketika anaknya makan tangan kanan, si ayahnya bilang, "Nak, Rasulullah SAW paling senang kalau kita makan tangan kanan." Itu kelekatan secara psikologis, ayah. Hal-hal yang sifat misalnya akhlak atau sifat itu ayah yang ngatur, gitu ya. Atau anak lagi sedih, terus kita bilang, "Abang lagi sedih ya?" Gitu. "Abang lagi sedih." Itu luar biasa tuh ya. Atau ayah sekedar bertanya aja. Ketika berangkat ke sekolahan, ayah nanya, "Abang, abang bahagia nggak pagi ini?" Gitu. Kalau anaknya menjawab, "Aku bahagia ayah." Gitu. "Boleh nggak aku ayah peluk?" Itu kelekatan secara psikologis. Mari kita periksa. Jangan-jangan anak-anak kita nggak dapatkan di umur-umur ketika dia usia-usia yang golden age itu. Kemudian keterikatan dan keterlibatan. Nah, kalau ini ternyata yang dia dapatkan, nggak dia dapatkan, menurut hemat saya ya dan bunda, utang ini harus dibayar. Kalau kehangatan nggak didapatkan, harus dibayar. Pak Iwan, gimana ayah? Gimana bahasnya membayar hutangnya? Anaknya udah 15 tahun, memberikan kehangatannya gimana? Apakah dipeluk-peluk? Dipeluk udah nggak mau anaknya gitu. Oh, nggak ada masalah ya. Bayarnya nggak usah dipeluk, tetapi bisa jadi dengan verbal. Bisa jadi dengan pujian penghargaan, bisa jadi dengan hadiah gitu ya. Kalau kita baca buku-buku tentang bagaimana memberikan hadiah bahasa cinta itu, love languages itu adalah salah satu cara untuk membayar hutang ketika di umur 7 tahun. Banyak memuji, banyak menghargai, tabadul hadayah kata Rasulullah SAW. Berikanlah hadiah kepada anakmu, sesungguhnya nanti akan membukakan hatinya, melemburkan hatinya. Kayak gitu ya, teman-teman. Kalau terhutangnya di umur 8-15 tahun, apa itu misalnya? Anak kita sudah 18 tahun, tetapi ternyata anak kita itu self-konsepnya atau konsep dirinya nggak terlalu bagus. Gitu ya. Misalnya, susah untuk ngomong iya kepada iya, ngomong enggak kepada enggak. Sering kena bully, gitu ya mudah ya. Atau sering kena intimidasi, gitu. Karena memang self-konsepnya nggak bagus. Kalau ada kesempatan gitu ya, misalnya, oh kamu bisa gitu. Anak kita mundur, bukannya dia maju, mundur karena konsep dirinya. Berarti memang ada yang miss di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun. Yaitu ada kita, ayah dan bundanya tidak menguatkan konsep dirinya itu. Perlu bisa dibayar ayah Irwan ketika umur 18 tahun, nah kita wajib dibayar. Gitu. Nah, cuman mungkin 8-15 tahun itu membayarnya adalah mungkin dengan cara-cara di umur 8-15 tahun. Gitu. Intinya ayah dan bunda, apa-apa yang terhutang di umur kecil itu, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Mampu kita bisa bayar, kita harus bayar itu supaya apa? Jangan nanti kita tua, anak kita nyesel sama kita gitu loh ya. Aku dulu gitu, ayah mikirin uang aja sih, sekarang aku orang gitu lah ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau sudah tua kita mendapatkan invoice pengasuhan terus, debt kolektornya datang terus, debt kolektor pengasuhan, nah kasihan masa tua kita. Itu Mas Teguh.
Alhamdulillah. Baik ya, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada 2 pertanyaan ya, masih boleh? Siap, siap, siap. Nah, ayah saya single parent, seorang ibu. Nah, jadi saya harus menggantikan peran ayah bagi anak saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, yang pertama Bunda adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan betul-betul Allah yang memilih ya, apakah itu berpisah, bercerai, apakah itu berpisahnya karena meninggal, gitu, karena penentuan Allah. Kalau saya, ayah, kalau di buku-buku tentang single parent itu Allah nggak salah lah memilih gitu ya. Terus sekian banyak ibu-ibu gitu, kenapa ibu yang dipilih? Artinya apa? Artinya adalah ibu sebenarnya sanggup untuk menghandle urusan-urusan kemaskulinan ini. Nah, yang pertama menurut saya adalah husnuzon kepada Allah SWT. Kalau kita husnuzon kepada Allah SWT, ayah nanti bunda nanti akan lebih gampang nanti misalnya kita melakukan hal-hal untuk bagaimana anak kita tetap mendapatkan hak dia terhadap ayahnya. Nah, yang kedua adalah anak dari ayahnya itu butuh 2 ya, bunda ya. Butuh peran, butuh tokoh. Tokoh itu, kalau tokoh itu butuh fisik dan butuh psikologis. Nah, kalau anak-anak sebenarnya siap kalau dia nggak punya ayah secara fisik, dia siap sebenarnya. Kita bisa baca sejarah ya. Yang beliau, ini anak-anak kita nggak siap itu adalah nggak punya ayah secara psikologis. Menurut hemat saya, Bunda ambil alih yang psikologisnya. Kalau yang fisiknya ini, Bunda bisa latih ini. Bisa minta tolong dengan guru olahraga di sekolahan, gitu ya. Latih dia. Kalau dia lari 3 keliling lapangan, gitu. Nggak bisa, gitu ya. Guru olahraganya bilang, ayo, gitu ya. Insya Allah kamu bisa. Bisa lah kita atur. Tapi yang berat itu adalah psikologis. Bunda ambil ahli ini. Lampu mati malam-malam gitu. Bohlamnya putus, gitu loh, Bun. Gitu ya. Nah, tiba-tiba anak kita bilang, wah Bun gimana? Nanti sahurnya gelap, gitu ya. Bunda ambil ahli ini. Bunda bilang harusnya memang ayah Bunda. Kalau ayah mau ada nih, ayah langsung ngambil gercep nih nak gitu ya. Ngambil tangga terus kemudian naik gitu. Terus Bunda bilang apa ke ayah ke anak? Bilang, nak sekarang kamu yang lakuin. Bunda ambil tangga ya, Bunda pegangin ya. Gitu. Nah, itu menggantikan peran psikologis ayahnya. Gitu ya. Jadi Bunda ambil alih, lakukan secara psikologis tuh Bunda ambil alih. Nah nanti Bun, kalau persoalan-persoalan ketika anak kita sudah mulai besar, ada 2 hal yang perlu mungkin Bunda antisipasi. Yang pertama, anak single parent itu, beribu hebat ini, yang pertama adalah kalau sudah dia umur 15 tahun, umur belasan tahun lah ya, gitu. Yang pertama, Bunda harus carikan gurunya. Ini namanya proses mentoring. Kalau menurut saya, carikan gurunya memang secara spiritual bagus. Maksud saya gini, kalau kita baca buku tentang Muhammad Fatih itu, ayahnya itu mencarikan guru, A.A. Samsudin namanya, dan ada satu guru lagi. Nah, di guru tuh di A.A. Samsudin itu lengkap, di mana anak 15 tahun itu boleh bertanya apa aja. Nah, gitu ya. Itu namanya proses mentoring. Atau kalau boleh saya usulkan sedikit nih, Bun, kalau udah anak benar umur 15 tahun, 14, 15 tahun itu, kalau ada namanya halakoh-halakoh gitu, Bunda. Jadi sebutnya halakoh pertemuan-pertemuan gitu ya. Kecil dalam kecil misalnya cuma 8 orang, 7 orang gitu. Nah, itu anak 15 tahun yang nggak punya ayahnya udah nggak ada, itu menarik itu. Namanya proses mentoring. Nah, nanti juga kita carikan yang kedua, namanya proses magang. Nah, proses magang itu adalah dalam komunitas yang lebih besar, gitu ya. Nanti komunitas besar, apakah misalnya dia nanti magang di sebuah bukan perusahaan maksud saya, tapi sekarang kan banyak ya organisasi filantropi, ya. Ada ACT, ada PKPU, ada rumah zakat atau apa, magang di situ. Untuk apa ini? Untuk mengambil sayap yang satu lagi. Apa itu? Sayap yang seharusnya nih ayahnya yang melatihkan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nahi mungkar ini harusnya. Ini ayahnya yang melatihkan. Tapi ayahnya nggak ada, nah kita minta tolong kepada kelompok ini, kepada komunitas ini. Namanya mentoring dan mungkin gitu, Mas. Baik ya, Matur nuwun. Lanjut Oke. pertanyaan selanjutnya ya. Jadi karena tadi penjelasan sudah jelas, ayah kondisi suami saya latar belakangnya kurang dekat dengan anak laki-lakinya. Maksudnya si suaminya ini kurang dekat dengan ayahnya ya. Jadi masa lalunya itu apakah pengaruh Ya, dengan pola asuhnya ke anak-anak sekarang? ya, sangat berpengaruh apa Bun gitu ya.
kalau kita ngelihat di Al-Quran itu kan pertanyaan Nabi Yakub itu kan jawabnya, anaknya menjawab, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan dari bapakmu, Tuhan dari ini, itu sangat berpengaruh. Contohnya apa gitu ya? Pengaruhnya itu adalah apalagi kalau si ayah ini memang di 5 tahun awal pernikahan dengan bunda nggak bekerja keras untuk memeriksa utang-utang yang dia punya atau warisan pengasuhan yang dia punya, gitu ya. Jadi kalau apa yang dia punya, warisan pengasuhan yang dia punya dari bapaknya, kalau itu yang langsung dia praktekkan ke anaknya, ini yang jadi tantangan, ini jadi masalah. Pengaruhnya besar sekali. Sebab warisan yang dia dapat itu banyak yang kosong-kosongnya. Nah, ketika yang kosong-kosong itu nggak diperbaiki di 5 tahun awal pernikahan, nah ini yang saya sebut dengan hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Ini pengaruhnya besar nggak? Kan besar. Apalagi ayah ini nggak dapat edukasi, nggak dapat penetrasi, nggak ada dapat ilmu. Gimana caranya? Itu yang dia bawa. Apa yang dia punya, itulah yang dia kasih ke anaknya. Gitu ya. Pengaruhnya sangat sangat besar. Karena kan kalau di dalam parenting itu kan prinsipnya gitu ya Bun ya. Apa yang kita punya itu yang kita kasih, gitu ya Bunda. Apa yang kita terima itu yang kita berikan. Gitu. Nah, ayahnya ini nggak ada yang dia terima, gitu ya. Nggak ada yang dia dapat. Bagaimana apa yang mau dia kasih kecuali warisan yang ada di bawah sadarnya. Mungkin gitu Mas. Ya, cukup jelas sekali ya. Jadi seyogianya ketika kondisinya begitu di pernikahan awal-awal itu harus mengidentifikasi ya. Jadi Oh iya, utang-utang pengasuhan apa antara si ibu ya, dan si ayahnya begitu. Jadi nanti itu harus diperbaiki dulu sebelum misalnya berencana ya. punya anak. Kalau saya, ya betul Mas Teguh. Kalau menurut saya mendingan agak pahit-pahit gitu loh, Mas. Ya, gitu ya. Agak terbuka gitu loh Mas. Gitu. Misalnya si ayahnya bilang, Dek, aku ini, gitu ya, aku ini dibesarkan dengan ayah yang keras loh. Makanya kamu jangan kaget kalau aku juga keras. Gitu. Aku ini dibesarkan oleh keluarga yang gampang, ngomongnya itu gampang, nggak ngemikir gitu loh. Kamu jangan kaget ya. Gitu. Justru Allah mentakdirkan ada kamu ini dalam untuk memperbaiki ini. Gitu. Menemani aku membayar utang-utang. Nah, kalau di 5 tahun awal pernikahan ini terlaksana dengan bagus, Mas Teguh, insya Allah ketika anak datang, insya Allah mudah-mudahan kita sudah tidak mendidiknya dengan warisan yang tadi. Baik ya. Ini masih ada 2 pertanyaan boleh ya? Nambah lagi. Ayo Mas. Boleh. Insyaallah terakhir. Bagaimana cara membuat rundown kegiatan sehari-hari anak? Kondisinya anak sekarang udah agak dewasa, di atas 6 tahun dan tidak mau kegiatannya diatur. Sekalian ya, bagaimana menanamkan akidah untuk anak usia balik 14 tahun. Sebab saya evaluasi bab ini belum selesai gitu. Jadi indikasinya anaknya ini masih takut tidur. Jadi harus ditemani gitu. Ya. Jadi kalau yang membuat rundown itu pasti ada rundown, pasti ada roadmap. Nah, ini teman-teman BMKG lebih pasti lah ya soalnya. Membuat daily activity itu pasti harus ada tujuan yang lebih besar lebih dahulu gitu ya. Bagaimana kita membuat daily activity sebuah keluarga muslim sebelumnya kita nggak punya visi tentang keluarga muslim, kan susah ya gitu kan. Gimana kita membuat rundown sementara kita nggak punya cita-citanya gitu. Kalau saya, Bun, Ayah, gitu, tentukan roadmap dulu gitu ya. Tentukan roadmap dulu. Misalnya gini, roadmapnya kita apa keluarga muslim. Oh, nanti harus ketemu di ujungnya itu di Sorga Aden gitu ya. No, oh iya, Sorga Aden. Ketemu semuanya ya. Oke, janjian di situ. Nah, gimana semuanya bisa datang ke sana itu berarti memang daily activity-nya seperti apa kan gitu ya. Orang yang sudah sepakat nanti ketemu gitu. Ketemu nanti kita ketemu ini ya dalam keadaan sehat di sana apa gitu ya. Oh, di London misalnya gitu. Oh, semuanya kita akan ketemu di London. Misalnya begitu ya contohnya. Nah, daily activity-nya kan harus bagaimana usaha supaya nanti bisa dapat punya ongkos ke London gitu ya. Supaya bisa lolos ke London. Nah gitu ayah bunda ya. Nah kalau saya mengusulkan nggak bisa bikin rundown dengan anak-anak kita sebelum kita bikin apa tujuan. Kalau nggak bisa tujuan yang jangka panjang, buat anak-anak yang masih umur 8 tahun, 9 tahun itu bikinlah tujuan jangka pendek aja. Tujuan dalam sepekan aja gitu ya. Misalnya begini, anak-anak bilang gini, contohlah sederhananya. Oh aku itu kalau main futsal itu kata teman-teman itu penaltinya nggak bagus. Nah gitu ya. Nah kita bilang, menurut kamu bagusnya gimana deh? Aku pengennya bagus, mau nendang bola tuh sekali nendang tuh masuk gitu. Nah bagusnya gimana menurut kamu?
Anaknya bilang harus latihan. Latihannya kapan? Itu daily activity. Kalau dia harus menjadi penendang penalti yang bagus, berarti sehari nggak boleh tidak. Daily activity itu harus latihan terus. Ya pagi, ya sore, ya ini. Maka muncullah round down tadi itu. Itu yang benar. Nah, tadi akhlak akidah di umur 14 tahun. Menarik nih ayah dan bunda yang sementara. Umur ini misalnya kita ngelihat ayat Nanda Luqman itu, kalau kita ngelihat ayat 13 sampai 19 itu, rupanya ayat Nanda Luqman itu nggak bicara langsung ke anak remaja beliau. Itu adalah wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Bukan itu yang beliau katakan. Bukan langsung memperbaiki di situ. Tapi rupanya yang beliau lakukan pertama itu adalah wala tusyrik billah. Jadi yang beliau lakukan yang pertama itu adalah jangan bersekutukan Allah. Jangan bersekutukan Allah itu kalau anak-anak balik ayah dan bunda, bahayanya adalah kalau kita menjadi calo kebaikan, ya calo akidah, nah ini nggak pas buat anak-anak. Maksud saya begini, kalau mau memperbaiki anak balik, perbaiki diri kita. Ya udah. Kalau menghebatkan anak balik, hebatkan diri kita. Karena sekali dia nggak percaya sama kita, agak susah kita untuk menanamkan nilai value pada anak balik kita. Kenapa? Karena sosial emosinya sudah berkembang. Dia sudah bisa mencari orang lain yang dipercaya selain dari kita. Gitu ya. Nah, itulah sebabnya hindarilah ayah itu. Bisa jadi ada akidah yang belum selesai penanaman itu karena apa? Karena anak kita sudah nggak punya trust sama kita. Karena kita lebih banyak berceramahnya, kita lebih banyak nasihatnya, tetapi ketika misalnya ada azan terdengar, anak kita ngelihat gitu loh. Kok masih main HP ya? Nah, gitu lah ya. Nah, kita susah nih, kita bilang, mau kita ceramahin, kamu tepat waktu ya nak, sholatnya tepat waktu. Oh ini harusnya begini loh, gitu. Anak kita 15-14 tahun ke atas ya, udah nggak bisa. Dan tadi itu ya, dia sudah punya orang yang ketiga yang jauh lebih dipercaya kepada ayah. Nah ayah, menurut saya menanamkan akidah, menanamkan akhlak kepada anak kita, satu, jauhilah ayah ibu calo. Itu yang paling. Jauhilah ayah ibu calo. Gitu ya. Karena apa, calo kan gitu ya, ayah udah ya. Calo itu misalnya kalau di kampung rambutan gitu ya contohnya ya gitu ya. Tasik gitu ya gitu ya. Berangkat orang ke Tasik, busnya udah berangkat gitu ya. 2 jam, 3 jam, 4, 5 jam gitu. Nanti umur udah 6 jam, 7 jam ada telepon dari Tasik. Telepon ke yang tadi teriak-teriak Tasik. Si penumpang udah bilang, "Pak, gitu, Mang, maaf, kita udah sampai nih Mang di Tasik gitu. Mang di mana posisinya?" "Oh, saya mah masih di kampung rambutan." Nah, ini namanya ayah calo. Ini nggak pas buat anak balik. Anak balik itu paling pasnya ada yang tadi itu saya bilang kita ya mudah gitu ya. Jangan terlalu banyak instruksi, tapi lebih banyak membimbing ya. Jangan lebih banyak memaksa, tapi lebih banyak melibatkan. Kita mau bilang sholat subuh nak wajib loh, kamu ini loh, dosa loh kamu, neraka loh kamu gitu. Nggak bisa pas buat anak balik. Karena jangan dipaksa, tapi libatkan gitu ya. Jangan diinstruksikan, tapi bimbing gitu. Anak Bali ya, gitu ya. Ini khasnya anak Bali. Itu mungkin Mas Lu. Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan. Ini ada ayah yang curhat. Ya. Ayah, saya merasa istri saya lebih daripada saya terkait hal ekonomi, keilmuan, serta saya merasa jiwa kepemimpinannya lebih daripada saya. Nah, bagaimana saya memainkan peran saya sebagai suami dalam hal ini mendidik istri? Ya, kesepakatan Mas, kesepakatan. Nah, kesepakatan. Kesepakatan, buatlah kesepakatan. Artinya memang di kesepakatan itulah kita. Dan kalau kesepakatan itu kan kita ketemunya di tengah ya Mas. Di tengah ya ayah dan bunda gitu. Dia bikin jembatan, kita bikin jembatan. Gitu ya. Kalau kesepakatan itu kita bikin jembatan, dia bikin benteng, berarti memang rumah tangganya udah nggak pas. Gitu. Pasti kita harus bilang, Dek, ketemu di tengah ya. Gitu. Ketemu di tengah, ya sudah. Gitu. Tengah. Artinya kalau ketemu di tengah itu bisa jadi ada istrinya jangan ngegas terus gitu ya. Oh mungkin dia bilang mungkin ada yang dia rem gitu ya. Oh artinya semuanya kesepakatan itu kan ujung-ujung ridho ya gitu ya. Kalau saya bilang bikin kesepakatan banyak sekali terjadi nih banyak sekali. Misalnya ada jangankan persoalan harta ya, ada seorang istri yang Allah takdirkan gitu, dapat suami yang utang pengasuhan itu banyak sekali. Gitu. Terus kita mau apa?
Apa mau pisah? Ya pisahnya bisa, gitu ya. Tetapi kalau mau ingin mempertahankan rumah tangga ini masih punya cita-cita yang lebih luhur ke depan, nah kalau menurut saya bikin kesepakatan, ya apa? Nah, misalnya kesepakatan apa? Oh, ini kita harus memperbaiki dulu, kita harus membayar utang dulu. Mungkin begitulah ayah dan bunda. Jadi tadi yang saya sebut tadi itu antara periksa suami sudah, periksa istri sudah, sekarang periksa suami istri. Nah, periksa suami istri kan dua ya Mas Teguh. Satu pola asuh, satu kesepakatan. Nah, bikin kesepakatan ayah. Bikin kesepakatan itu ya ibaratnya bilang sama pasangan masing-masing, ayo ketemu di tengah yuk, aku bikin jembatan, kamu bikin jembatan, ketemu di tengah. Jangan aku bikin jembatan, kamu defense. Atau jangan istrinya sudah bikin jembatan, istrinya bilang, ya aku ini loh ya, gitu. Kalau ayah maunya seperti apa, kata istri, misalnya aku berhenti bekerja, ayo. Aku bisa kok ya kona'ah, bisa puasa, Senin, Kamis, apa bisa. Berarti istrinya bikin jembatan. Jangan si suaminya defense gitu. Dia bikin bentengnya. Ya udahlah, aku emang nasibku begini, rezekinya cuma segini, berarti nggak pas juga. Jadi bikinlah jembatan, ketemu tengah, bikin kesepakatan. Mudah-mudahan ketika kita bikin kesepakatan, anak-anak kita tidak membaca bahwa ada yang timpang dalam rumah tangga ini. Alhamdulillah. Baik, insya Allah mencerahkannya bagi yang bertanya. Ya, makasih banyak. Ya. Ayah, udah jam 2:06. Udah lewat setengah jam mungkin ya, karena asik diskusi. Karena memang kalau kajian parenting ini kita lebih akan banyak sharing gitu dengan peserta ataupun teman-teman yang ikut. Ya. Mungkin ada kalimat penutup ya sebelum saya tutup gitu. Iya. Kalau saya, ini nasihat buat saya, masih ada waktu 2 hari 3 hari lagi, menurut saya kita lupain lah tentang teori-teori, Mas. Tapi menurut saya satu, konsentrasi fokusnya kepada minta ampun aja gitu, Mas. Mudah-mudahan dengan kita minta ampun, teori-teori itu sudah akan datang sendiri gitu loh. Gak usah pikirin bagaimana disiplinkan anak gitu ya, bagaimana komunikasi dengan anak gitu. Buku apa yang mau dibaca, lupain itu dulu bunda, lupain itu dulu. Satu aja sekarang, targetnya adalah minta ampun aja udah gitu. Minta ampun, mudah-mudahan nanti Allah akan urus gitu ya, akan tolong urus gitu. Tiba-tiba nggak usah pelatihan parenting, pelatihan komunikasi, tiba-tiba ngomong dengan anak nyambung gitu loh, ngomong dengan suami nyambung, dengan istri nyambung. Nah, sekarang menurut saya fokus itu aja, lupain teori parenting dulu. Mungkin gitu maksudnya. Masya Allah. Ya betul sekali ya. Jadi salah satu indikator lulusnya alumni Ramadan adalah dosanya haruslah terampuni gitu ya. Karena setiap hari Allah buka ampunan gitu bagi kita. Jadi betul sekali nasihat Ayah Irwan tadi. Kita juga merasa tersentuh juga. Insya Allah kalau Allah ampuni dosa kita, pasti urusan kita Allah. akan diberesi oleh Allah dan doa-doa pasti akan dikabulkan. Allah. Baik Ayah Irwan dan jamaah Masjid Adus Salam, baik yang di Jakarta ataupun di luar Jakarta, saya mewakili DKM Adus Salam BMKG di Kemayoran mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ayah Irwan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Mungkin kita belum bisa bertatap muka untuk sekarang. Semoga kita diberikan kesehatan dan iman Islam oleh Allah SWT dan Allah angkat kembali wabah corona ini. Baik, amin. Jazakumullah khair atas materinya dan waktunya, dan kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang berkenan hadir hingga kesempatan siang ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mas? Ya. Iya, Pak. Izin ya? Iya.